dijadwalkan tanggal 31 Mei. Jadi dari tanggal 21 ke 31 itu sekitar 10 hari. Perkirakan aja kalau sekalian sudah ada dapat hint di imigrasi. Di video kali ini aku mau share ke kalian bagaimana perjalanan aku sampai dapat SDWAV, apa aja persiapannya dan apa aja tips and triknya dalam perebutan SDWAV itu. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke videonya. SDWAV itu apa? Seperti video sebelumnya itu aku udah bahas kelengkapan WHV. Salah satu kelengkapan WHV itu ada SDWAV atau Surat Dukungan untuk Working Holiday Visa. Nah, SDWAV ini dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi, sedangkan WHV itu dikeluarkan oleh Kedutaan atau Embassy Australia. Sebagai catatan, SDWAV ini cuma berlaku sebulan setelah diterbitkan. Jadi setelah kalian dapat SDWAV, dalam 1 bulan itu kalian cepat-cepat harus apply WHV. Pertanyaan selanjutnya itu kapan sih SDWAV ini dibuka? Nah, itu aku sampai sekarang belum tahu, dan itu tergantung kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Kapan pembukaannya itu tergantung mereka. Tapi belajar dari periode kemarin, batch kemarin, dalam satu periode itu 5 kali dibuka dari Agustus 2022, Oktober 2022, masuk ke 2023 itu Februari, April, dan Mei. Jadi itu selang tiap 2 bulan itu dibuka SDWAV. Nggak tahu nanti batch berikutnya itu bakal dibuka sering apa enggak, aku nggak tahu. Jadi tetap kalian pantengin aja Instagram Ditjen Imigrasi, karena mereka biasanya kasih hint atau petunjuk. Kemarin itu aku 24 pengumumannya, kayak ada hint-hint gitu. Tanggal 21 itu mereka kasih hint, 21 Mei itu mereka kasih hint akan dibuka SDWAV, dan pengumuman resmi tanggal pembukaan SDWAV-nya itu tanggal 25. Dan pembukaan SDWAV-nya itu dijadwalkan tanggal 31 Mei. Jadi dari tanggal 21 ke 31 itu sekitar 10 hari. Kalian bisa perkirakan aja kalau sekalian sudah ada dapat hint di imigrasi di sosial medianya, itu berarti itu sekitar 10 hari itu bakal dibuka. Jadi kalian harus lengkapi berkas-berkas kalian. Nah, itu tadi tipsku, kalian rajin-rajin aja pantengin sosial medianya Ditjen Imigrasi. Nah, untuk kelengkapan berkasnya itu ada pas foto resmi ukuran 4x3 atau 4,5x3,5, IKTP, paspor minimal 18 bulan, sama dengan WHV, dia minimal 18 bulan. Terus sertifikat bahasa Inggris, ini ada 4 jenis. Kalian bisa pakai IELTS. Kalau IELTS itu minimal band 4,5. Terus SKCK minimal Kapolda. Jadi kalian ke Kapolda, atau kalian misalkan kalian KTP daerah, kalian ambil pengantar dulu untuk apply visa. Jadi tulisannya situ apply visa Australia atau apply WHV. Selanjutnya sertifikat pendidikan. Jadi sertifikat pendidikan ini ijazah kita, ijazah S1 atau D3. Jadi nggak usah pakai transkrip, aku cuma lampirin ijazah karena dia cuma minta sertifikat pendidikan, bukan transkrip nilai. Dan selanjutnya kalau kalian masih kuliah minimal 4 semester, itu kalian ambil surat keterangan aktif kuliah atau kartu pelajar kalian atau kartu mahasiswa. Selanjutnya ini ada bank reference atau bank statement, itu senilai 5.000 Australian dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 50 juta. Aku cuma pakai yang 50 juta, ada sih yang bilang lebihin 5 juta, tapi aku karena kurs stabil jadi aku 50 juta aja aku pakai. Nah, ada juga di sini pro dan kontra, kayak ada yang lampirin rekening bank lah, ada yang ini. Tapi aku nggak lampirin rekening bank, soalnya pas aku baca detail ininya nggak ada yang minta rekening bank, cuma bank reference saja. Jadi aku provide yang mereka minta aja. Soalnya kadang kalau masuk di grup-grup khusus WHV itu banyak informasi yang kayak bikin kita capek untuk baca, kayak ini udah lengkap kah, bikin kita was-was. Jadi aku ngikutin aja apa yang mereka minta, aku kasih. Kemarin karena baru pertama aku daftar WHV, SDWAV, jadi aku nggak terlalu menggebu-gebu. Jadi asal aku udah mengikuti tahapnya itu mungkin jadi pelajaran bagiku untuk tahap berikutnya. Jadi aku ikuti aja
aja apa maunya, apa yang mereka minta. Jadi kuserahkan saja berkas tanpa embel-embel rekening koran lah, apalah, karena mereka juga nggak minta kan. Nah, bank statement ini dibayar juga. Ada bank yang nggak bayar, ada yang dibayar, itu sekitar 150.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya adalah surat keabsahan dokumen. Nah, surat keabsahan dokumen ini kalian bisa download di link yang disediakan oleh Ditjen Imigrasi. Kalian bisa buka sosial medianya. Biasanya rentang waktu pembukaan itu mereka bakal menyediakan link untuk kalian download, dan kalian materai 10.000, dan pastikan kalian tanda tangan di atas materainya, kena materainya, dan tulis dengan tangan dan scan. Selanjutnya, kalau berkas-berkasnya udah lengkap, udah sesuai, dan sudah merasa yakin, kalian scan semua berkasnya, kecuali foto, itu kalian dalam bentuk PDF. Nah, setelah ada PDF-nya, kalian kompres PDF itu maksimum itu 300 KB. Udah lengkap berkasnya dalam bentuk digital, soft copy, kalian kompres sampai 300 KB. Soalnya nanti pas kalian ngupload itu maksimum berkasnya 300 KB. Nah, untuk foto sendiri kan dalam bentuk JPEG, dia maksimal 1 MB. Jadi nggak apa-apa kalian pakai kualitas foto yang bagus, karena foto agak-agak bahaya kalau terlalu rendah ukurannya. Aku lihat di salah satu YouTube, jadi dia kasih tutorial tips and trick nge-war SDWHV, itu aku contek dari channel itu, dan berguna banget. Soalnya pada saat SDWHV itu kalian cuma dikasih waktu 15 menit. Nah, waktu 15 menit itu kalian harus gunakan semaksimal mungkin untuk mengisi formnya. Nanti formnya ditulis, diketik manual. Dan cara agar cepat itu dan menghemat waktu, kalian bikin memang list jawaban. Kalian bisa nanti lihat screen record yang aku udah bikin. Di situ ada nama dan sebagainya. Sampai yang agak panjang itu alasan mengikuti WHV, itu agak panjang. Jadi kalau kalian udah siap draftnya, kalian tinggal kopas dan masukin. Nah, ini juga salah satu yang pengalaman pribadiku. Ternyata pas ngetik itu kan namaku ada titiknya ya, kayak titik gitu kan. Jadinya nggak bisa kebaca ternyata titiknya. Jadi usahain hindarin titik. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadiku juga. Pas nge-war itu jam 10 waktu Indonesia Tengah itu sempat ngedown, sistemnya ngedown. Jadi itu loading terus kan. Terus aku ini soalnya pertama kali nge-war, jadi aku deg-degan banget. Jadi aku sempat salah sampai 7 kali ngisi form. Jadi saranku untuk kalian yang mempersiapkan diri nge-war itu pas hari hanya itu, kalian jangan panik, tenang aja, dan kemungkinan bakal gagal, tapi gagal summit karena memang gitu. Tapi tenang aja, kalian harus tetap tenang dan ulang-ulang aja sampai benar-benar terupload. Jadi jangan nyerah dan tetap tenang. Itu aku sempat deg-degan soalnya aku gagal, dan pikiranku pas gagal itu kirain bakal nggak bisa daftar lagi. Oh, ternyata kalian tunggu available itunya, jadwalnya. Jadi ada 3 jadwal validasi. Misalkan Senin, Selasa, Kamis itu jadwal validasinya. Nanti kalian di situ, kalian kalau gagal ya tinggal nunggu lagi. Kalau ada hijau, kalian klik lagi, isi lagi. Kalau gagal, cari lagi sampai benar-benar masuk itu aplikasi kalian. Untuk menghindari kegagalan yang ku bilang itu, ya mungkin faktor karena pakai titik. Jadi saranku sih tetap tenang aja, tenang dan lakuin yang terbaik. Nah, selanjutnya untuk pengalamanku sendiri yang udah submit aplikasi form itu, selanjutnya besoknya itu ada notifikasi disetujui. Nah, disetujuinya ini sehari setelah kita daftar, dan kita harus menunggu sampai validasinya sesuai tanggal yang kita pilih. Ketika sudah validasi itu kalian tunggu aja diproses dan sampai terbit SDWHV-nya. Itu dalam hari yang sama. Nah, itu aja tentang persiapan SDWHV yang aku lakuin. Dan kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa tanya aja di kolom komentar. Aku bakal usahain jawab. Soalnya dalam 1 bulan ini aku nggak ada kegiatan apa-apa. Aku cuma nunggu keberangkatan sambil mempersiapkan WHV-ku, keberangkatanku ke Australia. Mungkin banyak yang aku miss di sini. Tolong dikoreksi kalau misalkan kalian bingung. Kayak misalkan kelengkapan berkasnya, paspor di mana kak, sertifikat bahasa Inggrisnya ambil di mana,
gimana, terus ijazahnya gimana, bukti kepemilikan dananya gimana, itu masih banyak mungkin kalian yang bingung. Jadi kalian tanya aja di kolom komentar. Nah itu aja pengalaman aku mendapatkan SDWHV di 31 Mei kemarin. Itu aku sangat bersyukur bisa mendapatkannya sampai granted hari ini. Nah buat kalian, kalau kalian penasaran video selanjutnya, itu aku mau bahas bagaimana bisa mendapatkan IELTS 4,5 ke atas dan bagaimana lodging visa. Jadi ini rentetan video ini bakal aku jadiin satu playlist. Jadi kalau kalian ikuti dari awal sampai terakhir, itu kalian bisa setidaknya punya gambaran real apa yang aku alami ketika mendaftar WHV sampai granted. Nah kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Thank you for watching. I'll see you next vlog. Bye.